Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara online dalam rangka kegiatan dari diskusi kita terkait dengan uh, calon guru penggerak dari Pak Harun Rosid yang kali ini akan menyampaikan pemaparan materi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, mari kita buka untuk kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Pak Harun Rosid dipersilakan untuk menyampaikan materi, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan nanti terakhir dengan penutup. Pada Pak Harun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Istimewa sekali, saya merasa sangat bahagia, sangat senang karena Bapak Ibu bisa bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Narso yang sudah membagi acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya ada apa begitu ya, kok tiba-tiba saya mengadakan kegiatan webinar dengan materi budaya positif di sekolah ya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, saya ini adalah salah satu calon guru penggerak. Nah, di dalam guru penggerak itu ketika selesai melakukan kegiatan pembelajaran itu harus membagikan pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Ya, baik teman-teman satu sekolah maupun kepada teman-teman yang berbeda sekolah. Harapannya apa yang saya dapatkan bisa juga diterima oleh Bapak Ibu guru yang tidak mengikuti program guru penggerak. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya hari ini akan menyampaikan salah satu materi yang nanti menurut saya banyak sekali manfaatnya bagi kita sebagai guru dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah ya. Oleh karena itu saya mohon izin Bapak Ibu, saya akan share materi, saya akan share screen. Sebentar. Ya. Gimana Bapak Ibu, sudah bisa melihat yang saya tampilkan? Oke, sudah. Sudah Pak Harun. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam salah satu materi dari pendidikan guru penggerak itu ada namanya budaya positif ya. Budaya positif ini dalam upaya mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah agar siswa itu merasa nyaman berada di sekolah, merasa aman, merasa nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan baik,
tidak ada ketakutan dari siswa, tidak ada tekanan kepada siswa, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Tadi agendanya sudah ada pembukaan, kemudian nanti saya akan bagikan pengalaman saya, praktik saya, kemudian diskusi, kesimpulan, dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang saya tampilkan? Bisa nggih? Berganti atau tidak Bapak Bisa. Ibu gambarnya? Belum Belum berganti? berganti. Belum. Masih judul ya Bapak Ibu ya? Halaman kedua sudah. Sudah gambar. Sudah gambar? Nggih. Sudah gambar nggih? Sudah gambar, Pak. Ya, terima kasih. Kadang-kadang webinar gitu, kita sudah mengklik halaman berapa tapi ternyata masih judul gitu. Makanya saya cek. Gambar. Bapak Ibu, kita semua ketika berada di sekolah atau berada di kelas, kita menginginkan kondisi ideal. Berapa Pak? Oke. Menginginkan kondisi ideal di mana semua siswa memperhatikan, kemudian kelasnya tenang, siswanya antusias, kemudian bertanya dan sebagainya. Tetapi terkadang keadaan itu tidak selamanya ideal. Nah, ini ketika siswa di kelas seperti ini terlihat dia memperhatikan, kayaknya kelasnya ya menjadi tenang ya, menjadi tenang. Nah, tetapi ada kalanya terjadi seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ya gambar yang ada di yang saya bagikan. Pada saat pembelajaran, terkadang ya ada siswa itu yang ngerumpi, ngobrol sendiri gitu. Nah, ya, ngerumpi, ngobrol sendiri. Gurunya menyampaikan, muridnya ikut berbicara gitu, bercanda dan seterusnya gitu ya. Itu kan tentu membuat pembelajaran menjadi tidak nyaman. Nah, kemudian, seperti ini juga. Ada kegiatan di sekolah, kegiatan pagi hari, tadarus Al-Quran. Nah, ketika anak itu tidak diperhatikan, ternyata anak-anak malah membuka HP. Yang dibuka oleh anak itu bukan aplikasi Al-Quran, tetapi chatting sama temannya. Kemudian mungkin juga anak di pagi hari itu ketika tadarus Al-Quran sudah membuka game ya, membuka game itu, mabar dengan temannya. Itu kondisi tidak ideal, tapi kenyataan seperti itu kenyataan. Dan ini saya bukan dalam rangka menjelek-jelekan sekolah, tetapi ini nyata bahwa di sekolah saya ada siswa yang seperti itu. Kalau tidak ditunggui membuka HP padahal sedang ada kegiatan pembelajaran. Bahkan terjadi juga ribut antar teman dalam satu kelas itu ya. Ya, bahkan sampai perkelahian. Ada juga yang diam-diaman, tidak mau nyapa, membuli. Kalau anak-anak ngalok-ngalok gitu ya, ngalok-ngalok gitu. Itu nyata-nyata terjadi di kelas itu seperti itu. Ya. Kemudian, ini belum lama ini di sekolah saya terjadi juga seperti ini. Ketika hari Jumat kegiatannya olahraga, anak diminta untuk memakai kaos olahraga.
Nah, ternyata banyak yang tidak memakai seragam. Mereka memakai kaos bebas. Ya, memakai kaos bebas. Nah, ini kan merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di sekolah. Ya. Maka anak-anak ini saya kumpulkan di lapangan karena memang kegiatannya kegiatan lapangan. Nah, selanjutnya di sekolah Bapak Ibu ada apa tidak ini? Siswa yang datang ke sekolah terlambat. Ada Bapak Ibu yang muridnya datang terlambat ke sekolah? Apa Pak? Ada, Pak. Pak Budi muridnya masuk sekolah tepat waktu semuanya? Atau Pak Hamdan masuk tepat waktu semua muridnya? Tidak Pak, ada yang terlambat juga. Banyak ya. Berarti hampir di sekolah semua sekolah jenis sama ya. Iya. Iya. Wong murid-murid saya itu Sama, Pak. murid-murid saya itu ya rumahnya sekarang wong zonasi ya dekat, dalane ya alus. Kadang-kadang ya berangkatnya diantar sama orang tuanya, pulangnya dijemput. Tapi ya ada saja itu setiap hari yang datang ke sekolah terlambat. Ini adalah faktor-faktor atau kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Bapak Ibu, apa yang dilakukan biasanya ketika ada anak terlambat, ketika anak tidak memakai seragam, ketika ada anak ketika sedang diajarkan bercanda, mengobrol sendiri, itu selama ini yang paling banyak dilakukan adalah dengan memberi sanksi atau hukuman kepada siswa. Ya, memberi sanksi atau hukuman kepada siswa. Bahkan kalau dulu itu sering sekali ada hukuman yang dilakukan dengan semena-mena. Contohnya misalnya terlambat ke sekolah gitu ya, terus suruh lari-lari keliling lapangan, kemudian terlambat ke sekolah disuruh push up gitu, atau terlambat ke sekolah disuruh menuliskan di buku ya, silakan ditulis di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ping berapa itu nulisnya itu? Men kapok. Men kapok itu. Jadi ping 1000, saya tidak akan terlambat lagi. Ditulis ping 1000 itu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk hukuman, bentuk-bentuk hukuman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Gimana menurut Bapak Ibu ini? Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Gimana? Harapannya maksudnya untuk anak itu biar disiplin, Pak. Ya, harapannya nggih. Tapi yang terjadi karena anak itu melakukan dengan keterpaksaan, bahkan mungkin ada rasa marah dalam hatinya, akhirnya ya mungkin yang terjadi ya hanya sekedar melakukan hukuman itu, setelah itu nanti akan mengulang kembali untuk perbuatan yang dilakukan. Ya, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak itu kembali kepada anaknya itu ya, bukan kepada hukumannya. Itu berarti begitu ya Pak Narso ya. Jadi anak tidak dihukum ada yang menjadi baik, anak yang dihukum ajeg-ajeg mawon gitu ya. Tetap Iya, saja. tergantung karakter anaknya, Pak. Nah, berarti bukan tergantung pada hukumannya Bu ya. Karakter anaknya. Bukan tergantung pada hukumannya ya. Nah,
Bukan. Mungkin Kemudian berbeda dengan saya, Pak. gimana? Berbeda Pak dengan saya, Pak. Gimana, Mas? Kalau disiplin itu menurut saya itu hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak itu sementara saja, Pak. Bisa, tapi sementara. Ya. Gitu Pak Harun. Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi memang kalau hukuman itu akhirnya seperti undang-undang lalu lintas misalnya ya. Orang wajib memakai helm. Lah kowe nganggo helmnya karena Pak Polisi dok. Pak Polisi ini orang nana ya orang nganggo helm kan seperti itu. Ya baik. Kadang-kadang Bapak Ibu ada hukuman dengan hal positif ya. Seperti membaca itu. Terlambat suruh nulis. Tujuannya apa? Biar tulisannya bagus. Terlambat datang ke sekolah, wajib membaca buku gitu. Tetapi walaupun seperti itu, tetap saja membuat anak itu tidak nyaman. Bahkan menjadikan anak itu dendam kalau dihukum itu. Menimbulkan perasaan marah, menimbulkan perasaan dendam pada anak. Berubahnya ya belum tentu, tergantung kesadaran anak. Anaknya sadar atau tidak gitu. Maka teman-teman semuanya, saya itu mendapatkan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian juga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti materi-materi ini akan saya bagikan teksnya, saja karena waktu kita terbatas di sini, dan saya hari ini tidak akan membahas seluruhnya. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menciptakan disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol atau teori pilihan. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebetulnya tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk siswa. Siswa itu mbok kita beri hukuman seberat apapun, kalau dia sendiri nggak mau berubah, ya nggak akan berubah. Jadi seorang anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian kita beri hukuman, kalau dianya sendiri nggak mau berubah, besoknya datang terlambat lagi. Jadi sebetulnya yang merubah itu bukan kita, tapi dianya sendiri yang bisa merubahnya. Gitu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, orang berubah atau mentaati aturan itu motivasinya macam-macam. Ada yang karena menghindari hukuman. Ada juga orang yang melaksanakan tata tertib itu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ada juga orang yang mentaati tata tertib itu karena keyakinan. Contoh misalnya, orang Islam itu pagi-pagi subuh itu mau bangun. Padahal bangun subuh itu kan lagi enak-enaknya tidur, tapi kok bangun? Karena apa? Karena berkeyakinan bahwa sholat subuh itu wajib gitu. Jadi bukan karena siapa-siapa itu, karena keyakinannya sendiri. Lah harapannya siswa pun ke depan akan seperti itu, melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya di sekolah. Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan tentang disiplin. Disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Nah, jadi dengan penegakan disiplin, seharusnya anak itu belajar. Belajar dari apa? Belajar dari kesalahan yang dilakukan. Jadi bukan dengan cara ditakut-takuti, dimarahi, diancam. Apalagi sebagai guru BK sudah bukan saatnya lagi. Ini guru BK dan guru apapun sebetulnya. Bukan saatnya lagi
siswa itu dihukum, siswa itu dimarahi, siswa itu dicungcung gitu ya. Sudah bukan saatnya lagi, tidak boleh. Apalagi kalau bapak ibu misalnya masuk kelas, anaknya ternyata rame, malah ditinggal pergi. Sudah, kalau kamu tidak mau belajar, bapak tidak akan masuk kelas. Itu ngambek gitu ya, ada guru ngambek. Itu tidak seperti itu, sudah paradigma lama seperti itu. Atau karena ada satu hal, ada satu siswa yang katakan itu nakal gitu di kelasnya, kemudian pokoknya pilih kamu atau saya yang keluar. Wah, ini tantangan murid sama gurunya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, berikut saya sampaikan contoh-contoh hukuman dan konsekuensi. Di sini misalnya ada anak terlambat, kemudian disuruh menulis 100 kali. Ini adalah hukuman. Ada anak terlambat hadir di sekolah, suruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini juga hukuman. Karena apa? Tidak ada kaitannya antara terlambat hadir dengan lari mengelilingi basket. Kemudian anak disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu. Karena tidak menggunakan masker, push up 15 kali gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada anak mencoret-coret buku temannya, terus anak itu diminta untuk mengganti kertas yang dicoret-coret itu bukan hukuman. Itu adalah konsekuensi dari kesalahan. Atau ada anak yang menumpahkan air di meja karena tersenggol itu ya, itu mejanya jadi basah, maka dia disuruh membersihkan tumpahan air di meja itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian guru atau murid disuruh mengenakan sepatu hitam ya di sekolah. Kemudian karena dia tidak menggunakan sepatu warna hitam, sepatunya itu disuruh dicopot. Nah, disuruh dicopot. Selama sehari itu anak tersebut tidak menggunakan sepatu di sekolah. Itu hukuman, ya, itu hukuman. Nah, kemudian ada contoh konsekuensi lagi. Ada anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK datangnya terlambat, dia disuruh keliling lapangan. Itu namanya konsekuensi karena masih ada hubungannya dengan mata pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perhatikan di sini bahwa hukuman itu seperti apapun jenisnya, menurut siswa adalah sesuatu yang menyakitkan. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Karena saya melakukan kesalahan ini, maka konsekuensinya saya harus seperti ini. Karena saya melakukan kesalahan, saya harus minta maaf, itu konsekuensi. Tetapi kalau hukuman itu menyakitkan. Datang terlambat, kamu lari keliling lapangan, ya, itu menyakitkan bagi anak. Anak biasanya mengikuti karena apa? Karena posisinya lemah dibandingkan dengan guru. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, coba Bapak Ibu masih mengingat-ingat ini. Ada siapa ini ya? Bu Anita, halo Bu Anita. Wah, Bu Anita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anita dulu waktu sekolah pernah dihukum apa tidak? Pernah Bapak, dan teringat sampai sekarang. Lah, itu ya. Pernah waktu di SMA. Oh gitu ya. Dan ternyata itu, dan saya sadari itu hukuman, bukan konsekuensi, karena tidak ada relevansinya. Ya itulah.
Yang namanya hukuman itu akan diingat dalam jangka waktu panjang, bahkan mungkin seumur hidup akan diingat. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa, siswa akan mengingatnya selama hidupnya bahwa pernah dihukum oleh Bapak Ibu guru. Itu adalah hukuman, beda dengan konsekuensi. Konsekuensi hanya membuat anak tidak nyaman saja, disuruh mengeringkan meja gitu ya, ya tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Tapi karena dia menyadari ini kesalahan saya, ya setelah itu ya sudah lupa gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, anak menjadi menghargai disiplin. Jadi ini ada hukuman, ada konsekuensi. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping hukuman dan konsekuensi ada namanya restitusi. Nah ini sekarang yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, baik anak-anak, Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan saja ke slide berikutnya. Saya akan fokus pada restitusi. Oke, saya akan fokus pada restitusi. Restitusi itu apa? Nah, ini akan saya sampaikan bedanya dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu harus begini, harus begini gitu. Kalau restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi ini tidak menghukum, tapi bagaimana anak belajar dari kesalahannya, kemudian mereka memperbaiki kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif antara guru dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pengertian restitusi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, beda dengan hukuman. Kalau hukuman datang terlambat, bahkan ada sekolah-sekolah yang menerapkan terlambat 5 menit tidak boleh masuk sekolah, pulang. Itu ada yang menerapkan begitu, gerbangnya langsung ditutup gitu ya. Tapi kalau restitusi itu belajar dari kesalahan. Mengapa terlambat? Apa penyebabnya? Bagaimana cara memperbaikinya? Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan ya. Jadi hubungan antara siswa dengan guru itu tetap baik. Tidak seperti hukuman. Kalau hukuman, guru yang suka memberi hukuman itu pasti tidak disukai oleh muridnya. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Maka kalimatnya adalah bagaimana kamu memperbaiki keadaan agar kamu bisa berubah. Kayak gitu ya. Jadi bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menyalahkan orang lain. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu sebetulnya memiliki kebutuhan diperhatikan, kebutuhan kasih sayang, berbagai macam kebutuhan. Nah, ini biasanya anak-anak yang berulah di sekolah itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, sehingga di sekolah itu mencari kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh,
fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bagaimana kita melakukan tindakan restitusi dengan segitiga restitusi seperti yang saya tampilkan ini Bapak Ibu. Yang saya tampilkan ini adalah siswa yang ketika pelajaran bahasa Indonesia itu tidak mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Gurunya kemudian menyampaikan, Pak Harun, ini si A dan si B ini tidak mengerjakan soal LKPD, tugas yang saya berikan. Maka tidak serta-merta anak itu saya katakan kamu melanggar tata tertib, itu tidak. Tetapi saya melakukan yang pertama namanya adalah menstabilkan identitas. Ini yang saya lakukan. Jadi terhadap anak itu saya mengatakan begini, Mas, berbuat salah itu manusiawi. Saya begitu. Mas, siapapun bisa seperti kamu. Ketika disuruh mengerjakan soal tidak dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas tujuannya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi merasa aku yo salah nih, orang banget begitu. Muncul perasaan positif terhadap dirinya. Jangan justru dibenturkan, direndahkan. Kamu tidak mengerjakan tugas ya? Oh, pancen kok goblok gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi justru kita kuatkan, kita stabilkan identitasnya. Kalau sudah seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah namanya, saya lanjutkan Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Loh, biasanya anak, coba saja Bapak Ibu lah, Bapak Ibu perhatikan, anak yang biasanya di sekolah itu berulah, itu di rumah biasanya tinggalnya sama mbah. Orang tuanya ke Jakarta merantau. Nah, di sekolah itu biasanya mereka itu bermasalah itu. Karena apa? Kebutuhan akan kasih sayang tidak terpenuhi gitu. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu kita mengidentifikasi apa sebetulnya kebutuhan. Maka kita harus menanyakan, mengapa sih kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa sih Mas kamu datangnya terlambat? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Kita tanyakan alasannya supaya kita tahu sebetulnya kebutuhan anak ini apa. Ya, kebutuhan anak ini apa? Ya, jadi kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat mendalami apa yang dilakukannya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau saya itu di kelas ya menyampaikan tentang keyakinan. Jadi misalnya tata tertib itu, saya sampaikan keyakinan tentang kerapian. Nah, apa sih kerapian? Mengapa orang itu harus rapi? Mereka itu tahu, bukan hanya disampaikan baju harus dimasukkan, baju harus disetrika, seragam harus lengkap. Tapi mereka sendiri belum tahu keyakinannya apa berkaitan dengan baju itu. Nah, kalau anak-anak sudah tahu keyakinannya, harapannya adalah mereka menjadi tahu, oh, saya tidak memasukkan baju
berarti saya ini tidak rapi. Wah, ini berarti saya salah gitu. Menyadari kesalahannya, kemudian merubahnya sendiri atas kesadaran sendiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali melakukan segitiga restitusi ini dan ternyata hasilnya cukup baik. Anak-anak menjadi tidak memusuhi saya, ya, tidak dendam, mereka juga tidak merasa dihukum, sehingga anak-anak itu merasa nyaman, tidak ketakutan. Berikut beberapa yang saya tulis tanggapan dari anak. Yang pertama, dengan restitusi saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak melaksanakan nilai-nilai yang saya yakini, maka saya harus memperbaiki diri. Ada juga anak yang mengatakan bahwa dengan restitusi menghilangkan rasa takut saya. Saya takut kalau dihukum, ya. Kalau terlambat datang ke sekolah itu mau masuk kan ketakutan karena ada hukuman ya. Kemudian yang ketiga, restitusi membuat saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Dan yang keempat, restitusi membuat saya merasa nyaman di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan ya, untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Maka untuk kesempatan ini saya akhiri terlebih dahulu apa yang saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Bapak Sunarso.